Aturan-aturan tersebut yang nantinya itu akan digunakan untuk menciptakan sebuah program yang sesuai apa yang diinginkan oleh programmer. Nah, lalu selanjutnya peran logika dalam ilmu komputer dan teknologi informasi. Nah, logika itu punya peranan penting dalam berbagai aspek ilmu komputer, bahkan eh, di semua ilmu komputer itu logika informatika itu sangat sangat digunakan sekali. Kalau saya bicara ilmu komputer, berarti informatika, teknologi informasi, sistem informasi, itu masuk juga ke dalamnya, karena semuanya itu adalah ranah dari ilmu komputer. Nah, contohnya, dalam perancangan algoritma, dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, kalian sudah masuk mata kuliah algoritma dan pemrograman? Siapa dosennya? Pak Aspian ya? Dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, itu nanti kita akan berpikir. Nah, selain berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata yang harus diselesaikan dengan pemrograman, tapi bukan hanya itu. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya kita membangun sebuah logika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang nantinya itu kita akan menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi semua itu ya didasari dengan logika. Nah, dalam algoritma dan pemrograman atau algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini sebenarnya materi awal yang pasti akan disampaikan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah step by step untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu contoh, saya mau tanya, bagaimana caranya siapa? Bagaimana caranya kita itu untuk menyalakan motor? Tio, untuk menghidupkan motor itu caranya seperti apa? Mana Tio? Ya, sebutkan. Terus, terus, oke, terus jalan, oke. Itu ya, itulah Nah, apa yang disampaikan oleh Tio tadi itu adalah satu algoritma bagaimana cara menyalakan motor, walaupun nanti kita harus evaluasi lagi apakah algoritma itu betul atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, contoh yang disampaikan Tio tadi adalah salah satu contohnya. Tadi bagaimana Tio? Ambil kunci motor, terus nyalakan kontaknya, terus starter motornya, terus masukkan persenelan. Kalau matic bagaimana Tio? Kalau motor matic gimana? Langsung digas, oke. Tadi kalau saya membayangkan algoritma yang disampaikan Tio itu sudah sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Cuma ada yang mau mengoreksi tidak? Atau ada yang punya cara lain? Tidak ada? Jadi sudah setuju semua dengan idenya Tio yang membahas tentang algoritma untuk menyalakan motor ya? Seperti itu. Nanti silakan dibayangkan masing-masing, dibayangkan kembali tentang, eee, mungkin algoritma yang lainnya. Nah, di sini ada contoh sederhana bagaimana caranya kita membangun suatu algoritma, bagaimana caranya membuat apa ini? Membuat teh. Caranya gimana untuk membuat teh? Ternyata membuat teh itu ada aturan-aturan yang harus
dilewati ya. Aturan itu apa ya? Itu algoritma. Yang pertama kita harus merebus air, terus memasukkan kantong teh ke dalam cangkir, lalu tuangkan air panas, lalu tambahkan gula jika diinginkan. Ini adalah bentuk algoritma sederhana yang memerlukan logika untuk mencapai hasil teh yang nanti hasilnya akan ada secangkir teh. Nah, coba bayangkan kalau kita menghilangkan satu proses di sini. Misalnya ini kita hapus, rebus air, tuangkan air panas. Kira-kira apa yang terjadi? Nurul Nurul Medista coba. Kira-kira apa yang terjadi? Nurul Medista mana? Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, oke, bisa, bisa masuk. Airnya dimasukkan, rebus air langsung tuangkan air panas. Ada yang aneh nggak di situ? Apa? Vanilla cake ini siapa? Siapa namanya? Siapa? Iya, Pretia. Pretia? Iya, oh Sritia, oke. Sritia, apa yang aneh di sini? Oke, betul sekali. Jadinya tidak jadi teh ya, jadinya cuma air panas saja yang dimasukkan. Ya, menghasilkan teh tidak, tentu saja tidak menghasilkan teh, kan gitu ya. Jadi algoritma itu nanti harus pertama logikanya dulu harus benar, yang kedua harus step by step. Kalau ada yang tertukar di sini, biasanya itu tidak terjadi sesuatu atau akan terjadi sesuatu. Contohnya, kalau umpamanya memasukkan kantung teh, saya kasih memasukkan kantung teh ke dalam cangkir, saya naikkan ke atas ini, jadi nomor satu dia. Saya masukkan dulu kantong teh, lalu saya rebus air, lalu saya tuangkan air panas. Jadi teh enggak? Ah, syah. Jadi betul. Kenapa bisa jadi teh? Ya karena algoritmanya sudah sesuai, sudah benar kan gitu kan? Jadi kadangkala kita menukar proses itu tidak ada masalah. Menukar, mana yang didahulukan itu tidak ada masalah, tapi juga kadang-kadang menjadi masalah. Kapan menjadi masalah? Menjadi masalah kalau kayak gini, kita tuangkan air panas, itu kita lakukan sebelum air direbus, mungkin tidak? Tidak mungkin. Apa yang mau tuangkan kalau airnya saja belum direbus. Jadi saat ini kita akan melatih pikiran kita untuk berpikir step by step, menyelesaikan masalah step by step. Semua permasalahan coba kita bayangkan dulu, lalu kita lihat kira-kira mana yang bisa diselesaikan dari dulu, lebih dulu gitu. Nah, itu disebut dengan algoritma, algoritma penyelesaian permasalahan. Contoh selanjutnya pemrograman komputer. Logika digunakan dalam bahasa pemrograman untuk membuat keputusan melalui pernyataan bersyarat seperti if else atau perulangan. Nah, ini ada di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tapi dasar yang ini yang saya sampaikan tadi harus kalian pegang erat terus. Jadi semuanya itu harus step by step. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan instruksi komputer atau program itu bekerja pasti dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Seperti halnya manusia membaca sebuah tulisan. Jadi ketika kita nanti menulis program, itu kita tulis step by step dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Perintahnya itu harus runut, rapi, dan runut tertata rapi. Nah, itulah yang disebut nanti dengan yang namanya algoritma. Sedangkan algoritma sudah saya sampaikan tadi algoritma itu pasti menggunakan yang namanya logika.
Contoh lainnya dalam pemrograman, logika itu digunakan untuk membuat keputusan seperti menampilkan seperti menampilkan pesan berdasarkan waktu. Kalau di sini itu contohnya, kalau kita punya handphone misalnya, handphone kita ingin handphone kita itu bisa menyampaikan kepada kita itu selamat pagi. Berarti di dalam handphone kita itu ada program yang bekerja untuk mengecek jam, apakah waktu yang ada di handphone kita itu adalah pagi atau sore atau malam. Kalau pagi nanti akan menampilkan pesan bahwa, eee, selamat pagi di handphone kita. Nah, itu juga menggunakan logika tidak? Pasti menggunakan logika. Apakah itu menggunakan algoritma? Kalau kita pasti menggunakan algoritma. Nah, selanjutnya sirkuit digital dan logika boolean. Dalam perangkat kelas komputer, sirkuit digital bekerja berdasarkan logika boolean yang hanya memiliki nilai true and false. Boolean Boolean itu hanya punya dua nilai. Nilainya itu kalau bukan satu ya nol. Satu itu benar, nol itu salah. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang itu. Nah, semua dalam ilmu komputer itu hanya mengenal nol dan satu. Jadi tidak ada angka lain dalam bahasa pemrograman dasar atau bahasa pemrograman tingkat rendah itu hanya mengenal nol dan satu, nol satu, nol satu, nol satu. Nah, yang kita pelajari itu bahasa pemrograman tingkat tinggi, tapi pada dasarnya dalam ilmu komputer itu hanya mengenal nol dan satu. Kalau bukan benar ya salah. Kalau satu itu kita anggap benar, yang nol itu pasti kita anggap salah. Nah, komponen komponen-komponen komputer seperti CPU menggunakan logika untuk menjalankan operasi yang memungkinkan komputer berfungsi. Jadi kalau umpamanya kita lihat kita bisa menikmati teknologi saat ini, itu karena teknologi digital itu. Digital itu ya boolean hanya mengenal 0 dan 1. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan logika dan ilmu komputer. Ini masih materi-materi ringan ya. Jadi, sejarah logika dimulai dari pemikiran filsuf-filsuf kuno seperti Aristoteles, ini filsuf Yunani ya, yang pertama kali mengembangkan konsep dasar logika. Logika kemudian berkembang di bidang matematika melalui karya George Boole dan Gottlob Frege yang memperkenalkan logika formal dan logika simbolik. Nanti di bab 2 itu nanti kita akan membahas sedikit yang memaksa kita untuk berpikir bagaimana caranya logika tersebut menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana. Ini akhirnya menjadi dasar dari apa yang kita kenal sebagai logika boolean, yaitu sistem yang hanya memiliki dua nilai, true dan false. Apakah sesimpel true dan false itu? Iya, hanya true dan false. Dalam ilmu komputer itu hanya mengenal true and false, benar atau salah. True itu dilambangkan dengan 1, salah itu dilambangkan dengan 0 atau nilainya itu 0. Nah, pada abad ke-20, logika mulai diterapkan dalam bidang ilmu komputer, terutama penemuan komputer digital. Logika boolean menjadi dasar dari desain sirkuit elektronik di komputer. Sirkuit elektronik itu seperti apa? Sirkuit elektronik itu kalau kalian buka handphone kalian, ada papan-papan yang ada garis-garis garis papannya biasanya warna biru terus ada garis-garis timahnya. Nah, itu namanya sirkuit elektronik. Nah, yang memungkinkan operasi dasar seperti penambahan, pengurangan dan pengambilan keputusan. Seiring waktu, logika menjadi semakin terintegrasi dalam perkembangan peranak lunak dan kecerdasan buatan. Jadi nanti dengan logika ini kita bisa mempelajari banyak hal. Misalnya kita bikin aplikasi itu pasti butuh yang namanya logika. Kita ingin menciptakan kecerdasan buatan itu pasti butuh yang namanya logika. Ingat, logika itu pasti
konsisten. Logika tidak akan berubah. Dia tidak akan setengah-tengah nilainya. Nilainya kalau bukan salah, ya benar. Kalau bukan 0 dan 1. Jadi tidak ada logika itu 0,2. Yang ada itu kalau bukan 0 ya 1. Kaitan dengan komputasi modern. Jadi apa hubungan logika dengan komputasi modern? Dalam sistem sistem komputasi modern itu komputasi saat ini ya, kecerdasan buatan itu komputasi modern. Pembelajaran mesin atau machine learning itu komputasi modern. Handphone-handphone kalian itu menggunakan teknologi komputasi komputasi modern. Nah, dalam sistem komputasi modern, logika digunakan untuk berbagai teknologi. Contohnya kecerdasan buatan. Kita saat ini mungkin kalau zaman dulu itu kita mengetik per huruf ya, ketik. Sekarang ada autocomplete. Itu salah satu perkembangan dari kecerdasan buatan. Apalagi yang lainnya. Kamera sekarang bisa membuat wajah yang misalnya belum pakai make up jadi menggunakan make up itu bisa. Dan saya yakin kalian sebagian besar pasti sudah menggunakan itu dan masih banyak kecerdasan buatan yang lainnya. Nah, semuanya itu didukung dengan logika. Nah, logika digunakan dalam AI untuk memungkinkan sistem membuat keputusan cerdas berdasarkan data yang ada. Jadi pada dasarnya sebenarnya ketika kita mempelajari ilmu komputer, teknologi informasi itu kita bicara tentang data. Bagaimana data tersebut diolah. Ketika data tersebut sudah berhasil untuk diolah, maka akan meningkat terus. Sampai akhirnya bagaimana caranya memanfaatkan data tersebut. Pemanfaatan data tersebut itu bisa masuk ke dalam proses kecerdasan buatan. Jadi apa yang kalian pelajari, programming dan lain sebagainya, coba perhatikan. Pasti yang dimasukkan adalah data. Data apapun itu diolah. Perubahan data, transformasi data, dan semua hal. Dan semua itu pasti menggunakan yang namanya logika. Nah, algoritma AI dapat menggunakan logika untuk menganalisis gambar, memahami bahasa manusia, atau bahkan membuat rekomendasi e-commerce. Apakah itu digunakan menggunakan perasaan? Tidak. Semua teknologi-teknologi yang kita gunakan saat ini itu tidak menggunakan perasaan, semuanya itu menggunakan logika. Semuanya itu ada perhitungannya, perhitungan matematisnya, dan semuanya menggunakan data-data yang akurat dan pasti. Nah, selanjutnya, pemrograman komputer. Tadi kita sudah bahas tentang pemrograman komputer. Nah, coba kita lihat lagi. Logika diterapkan dari hampir semua bahasa pemrograman untuk mengontrol aliran program seperti if, else, while loop, dan kondisi logika untuk menentukan apakah kode tertentu harus dijalankan atau tidak. Jadi pada dasarnya sudah saatnya kita berpikir bahwa penyelesaian masalah itu step by step, seperti contoh tadi kita membuat teh. Seperti tadi contoh tadi namanya siapa tadi itu? Tio. Tio atau siapa tadi itu yang starter motor tadi. Nah, berpikir step by step dalam penyelesaian masalah. Kalau mau mandi kan tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung nyebur, kan ada prosesnya kan. Proses itu coba dibayangkan menjadi sebuah logika atau algoritma untuk mau mandi. Atau mungkin mau makan, algoritmanya seperti apa. Nah, itu pasti semuanya ada algoritma. Nah, begitulah cara komputer itu bekerja. Dia step by step dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Penyelesaian masalah seperti itu. Yang paling sulit nanti di mana? Ya bagaimana caranya membangun algoritma tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi apakah tidak bisa dipelajari? Semuanya bisa dipelajari. Dipelajarinya tidak mungkin tiba-tiba kita menguasai semua. Pasti semuanya kita pelajari sedikit demi sedikit. Kita tidak akan lari dari if else, while loop, dan aturan-aturan ini, aturan-aturan ya, aturan dalam pemrograman ya, dan kita tidak akan lari dari situ. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa
bahwa semua eh, bahwa semua logika yang kita bangun itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Contoh aturannya apa tadi, loop? Bagaimana cara kita melakukan perulangan? Looping kan perulangan kan? Ya itu ada aturannya semua. Jadi kita tidak bisa menjalankan logika kalau kita tidak memenuhi aturan-aturan yang ada, atau kalau kita tidak eh, melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contoh lainnya yang kita sering nikmati saat ini. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah menggunakan, kalau bukan iPhone ya Android ya. Bahkan yang kalau saat ini masih ada pengguna Nokia juga itu menggunakan sistem operasi yang namanya Symbian. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang sistem operasi misalnya, di situ misalnya yang sekarang terkenal itu ada iOS, lalu ada Android, ada Windows, ada Linux, ada macOS. Nah, semua sistem operasi itu kan bekerja secara sistematis ya. Secara sistematis pasti menggunakan logika. Jadi kenapa kita bisa nyaman untuk ngetik, bisa bikin bahkan bisa bikin gambar, desain grafis yang bagus, itu semuanya karena adanya logika. Jadi logika yang sangat penting sekali. Selanjutnya jaringan komputer. Kita bisa mengirim pesan ke seseorang dan tiba di seseorang sepersekian detik dan pas, tidak nyasar ke orang lain. Nah, itu semua bekerja dengan logika. Jadi kalian harus benar-benar menguasai tentang dasar-dasar logika ini. Nah, selanjutnya di sini ada soal-soal latihan yang sudah ada jawabannya, biar nanti kita bisa mungkin merefleksikan diri untuk bisa memahami tentang materi-materi apa yang kita pelajari. Mungkin kita bahas satu persatu. Yang pertama itu, apa definisi logika informatika dan mengapa penting di dunia komputasi? Sebenarnya jawaban ini adalah bukan jawaban pasti dan bukan kalian harus mengikuti jawaban ini. Kalian bisa nantinya menciptakan jawaban sendiri yang kita kira-kira sesuai dengan penalaran dan pengetahuan kalian. Jadi pada dasarnya kalau dijelaskan di sini, logika informatika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir sistematis, catatannya sistematis dan penalaran. Proses penalaran itu pasti berdasarkan ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan di sini apa? Ilmu pengetahuan itu adalah apa hal-hal yang kalian pelajari sebelumnya. Contohnya tadi itu ada yang menyampaikan bagaimana caranya menyalakan kunci motor. Berarti dan dia bisa menyampaikan caranya dan itu sudah sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah, artinya dia pasti pernah menyalakan motor. Artinya dia punya pengetahuan bagaimana caranya menyalakan kunci motor. Menyalakan kendaraan motor. Nah, contoh yang lainnya, kebalikannya. Bagaimana caranya membuat tanah lempung misalnya. Mungkin ada yang tahu, tapi kebanyakan tidak tahu karena dia mungkin tidak tahu ilmunya dan bagaimana caranya. Proses karena dia tidak tahu ilmunya berarti dia tidak bisa melakukan penalaran. Karena penalaran itu berdasarkan pengetahuan. Bagaimana caranya membuat kopi? Pasti semua orang tahu. Karena kenapa? Karena dia sudah punya pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kopi. Lalu, bagaimana caranya membuat kecerdasan buatan? Tidak semua orang tahu. Karena kenapa? Karena ada yang sudah mempelajari bagaimana cara membuat kecerdasan buatan, ada yang belum mempelajari. Yang sudah mempelajari dia bisa melakukan penalaran. Penalaran. Nah, ketika melakukan penalaran ini dia bisa memberikan jawaban bagaimana caranya membuat kecerdasan buatan, sedangkan yang belum bisa berarti kan dia belum belum ada ilmu pengetahuan di dalam otaknya. Toh kalau apa yang keluar dari
mulutnya tanpa penalaran, bisa jadi itu adalah hanya tebak-tebakan aja, bukan hal yang melewati proses penalaran. Sedangkan di sini itu sistematis dan penalaran. Di sini ada kata kunci dan, berarti dua-duanya harus terpenuhi. Bukan salah satunya saja, dua-duanya di sini harus terpenuhi. Nah, logika sangat penting karena digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau perhitungan yang dilakukan oleh sistem komputer dapat berjalan dengan benar dan dapat diprediksi. Materinya sudah ada tadi saya sampaikan. Dalam dalam ilmu komputer dan logika tidak ada setengah benar dan setengah salah. Yang ada kalau tidak benar ya salah. Kalau true, kalau bukan true ya false. Lalu selanjutnya, berikan contoh bagaimana logika digunakan untuk pemrograman komputer. Nah, ini nanti kalau umpamanya kalian saat ini belum menguasai terlalu dalam, saya yakin nanti di pertemuan pertama atau kedua mata kuliah algoritma dan pemrograman kalian akan mengerti dan memahaminya. Dalam program komputer, logika digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan. Nah, mungkin saya mau tanya, keputusan. Aidil Saputra, apa itu keputusan? Aidil, apa itu keputusan? Keputusan adalah tindakan yang kita inginkan. Oke, betul. Nah, keputusan adalah hal yang harus diputuskan atau hal yang harus diambil agar kita bisa melanjutkan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya begini, kalian ada di pertigaan, pertigaan. Posisi kalian misalnya di sini. Ini untuk contoh untuk cowok ini. Nah, misalnya rumah pacar si cowok ini ada di sini misalnya ya. Dan dia ada di pertigaan sini. Dia harus memutuskan dia ke kiri kah atau dia ke kanan. Nah, ini adalah sebuah keputusan. Kalau dia ke kiri berarti dia tidak sampai ke rumah pacarnya. Kalau dia ke kanan dia sampai ke rumah pacarnya. Maka apa yang dia pilih? Kalau dia pengen ke rumah pacarnya dia akan ke kiri. Nah, ini adalah keputusan yang harus diambil oleh seseorang ini. Nah, mungkin lah contohnya Aidil, pengen ke rumah pacarnya, keputusannya tuh di sini. Jadi di sini dia akan mempertimbangkan saya belok kiri atau belok kanan ya. Seperti itu. Contoh keputusannya itu seperti itu. Nah, contoh keputusan dalam bahasa pemrograman itu bisa nanti menggunakan if else. Jika jika if itu jika maka, else itu nanti kalau umpamanya tidak ada keputusan yang diambil. Nanti kita lihat aja di sini. Contoh programnya seperti ini. Ada pengecekan sebuah umur, satu umur, apakah ini orang sudah dewasa atau belum. Sudah dewasa kita tandai sudah dewasa kalau umurnya itu lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Jadi kalau 18 tahun kita anggap dia sudah dewasa. Maka dari itu, dalam bahasa pemrograman itu menggunakan if itu jika ya. Jika umur dilakukan pengecekan di sini kalau kita lihat ya, ada lebih besar sama dengan 18. Artinya apa? Kalau nilai umur ini lebih besar atau sama dengan 18, maka yang ditampilkan kamu bisa memilih atau kamu sudah dewasa. Nah, tapi else berarti apa? Kalau ini itu bisa jadi di bawah 18, bukan bisa jadi, sudah pasti. Else itu kondisi di mana di sini itu tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, berarti dia akan turun ke sini ke else ini dan akan menampilkan kamu belum bisa memilih. Ini masuk dalam apa namanya?
Ini masuk dalam peraturan pemilu. Kalau kamu di atas 18 tahun, kamu sudah bisa memilih calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masih di bawah 18 tahun, kamu tidak bisa memilih. Nah, kalau kita lihat di sini ada logika tidak ada. Logikanya di mana? Logikanya itu di sini, di proses ini. Kita lihat di sini, lebih besar sama dengan. Di situ ada pengecekan apakah umur lebih besar sama dengan 18, nilainya itu hanya ada true atau false, benar atau salah. Karena di sini umurnya 18, berarti di sini adalah true, benar. Sedangkan di sini tidak akan dieksekusi. Nah, itu salah satu contoh dari kode program. Nanti masih banyak kode program yang lainnya untuk kalian dalami untuk mempelajari tentang logika-logika. Oke, selanjutnya. Jelaskan bagaimana logika Boolean bekerja dalam sirkuit digital. Tadi sudah saya jelaskan, walaupun masih secara umum. Logika Boolean bekerja dalam sirkuit digital itu menggunakan dua nilai. Apa nilainya? Kalau bukan true, 1 atau false 0. Hanya dua itu saja. Operasi logika seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk mengendalikan sinyal listrik dalam sirkuit. Ini memungkinkan komputer melakukan operasi aritmatika dan pengambilan keputusan. Logika AND, OR, dan NOT nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Logika AND, OR, dan NOT ini sudah sering kita nikmati. Contoh salah satunya itu di dispenser pemanas air. Itu menggunakan logika-logika tersebut. Nanti ada materi yang menjelaskan tentang bagaimana caranya membangun logika-logika tersebut. Nah, selanjutnya, ini tokoh, ini hanya pengetahuan umum aja. Siapa tokoh yang mengembangkan logika Boolean dan apa perannya di dalam ilmu komputer? George Boole, B-O-O-L, Boolean ya. Peran ilmu komputer yang sangat penting karena logika Boolean menjadi dasar desain sirkuit digital digunakan untuk komputer modern. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya ada latihan yang harus kalian selesaikan untuk pertemuan ini, di mana latihan ini adalah latihan yang nanti saya akan cek ketika pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kalian harus bisa menjawab, jelaskan dengan contoh bagaimana logika digunakan dalam kehidupan sehari-hari selain aturan lalu lintas. Tadi saya sudah ceritakan beberapa hal, silakan dicari apa saja yang bisa diselesaikan. Semuanya itu bisa diselesaikan dengan logika. Kalian tinggal ambil salah satunya aja. Silakan dituliskan di kertas kalian. Minggu depan saya akan cek. Diskusikan, maksudnya diskusikan berarti kalian harus menjabarkan di sini, menjelaskan secara step by step, secara detail, mengapa logika sangat penting dalam program komputer. Berikan contoh program sederhana yang menunjukkan penggunaan logika. Nah, kalau contohnya tadi saya sudah kasih contoh cari di atas, silahkan kalian cari di Google atau menggunakan ChatGPT untuk mencari contoh program menggunakan logika. Semua program menggunakan logika, silakan ambil satu dan jelaskan. Dia menggunakan logika apa, dia prosesnya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Mana tadi? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di sini, proses logikanya itu seperti apa. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana logika Boolean diaplikasikan dalam kecerdasan buatan? Jelaskan contohnya. Nah, ini kalian bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari tulisan ini. Saya minta setiap orang membuat satu tulisan, satu lembar ya, satu lembar HVS. Silahkan diketik, boleh ditulis tangan untuk menuliskan bagaimana caranya logika Boolean diaplikasikan dalam kecerdasan buatan. Saran saya silahkan gunakan ChatGPT. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan satu tulisan ini, silakan kalian baca, nanti kita akan diskusi untuk yang ini. Lalu, apa perbedaan antara logika proporsional dan logika predikat? Berikan contoh penerapannya dalam komputasi. Nah, materi ini nantinya ada di materi selanjutnya. Silahkan kalian cari tahu sepengetahuan kalian aja dulu
untuk dasar untuk mempelajari materi selanjutnya, dan ini nantinya akan kita diskusikan juga. Jadi nanti kalau saya tanya tentang logika proporsional dan logika predikat, sebelum materi dimulai kalian sudah mengerti tentang hal ini. Mungkin itu saja tentang materi saya, tidak usah terlalu banyak. Sebenarnya di sini sudah ada logika proporsional dan logika eee, proposisi dan logika proporsional. Untuk hal-hal tersebut nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, namanya siapa tadi? Sritia namanya? Ya, Sritia mau tanya apa? Jadi begini, tugasnya mana tadi tugas? Ini tugas nomor satu, nomor 2. Nah, itu silakan ditulis di nomor satu, nomor 2, dan nomor nomor 4 itu silakan ditulis di kertas HPS satu lembar. Kalau yang nomor 3 itu silakan kertas apa namanya? Satu lembar kertas khusus. Jadi biar nanti kalian bisa baca kembali untuk bagaimana logika boolean diaplikasikan dalam kecerdasan buatan. Kalian bisa buat judul sendiri nanti tentang tulisan ini. Silakan gunakan ChatGPT biar kalian nanti lebih lebih dipermudah untuk membangun kata-kata atau menulis ini. Pasti informasinya kalau diberikan ke ChatGPT pasti lebih lengkap. Saran saya, bukan hanya di di ChatGPT kan kita bisa bertanya berkali-kali ya. Jadi saran saya, kalian cari tahu lebih dalam dulu, jadi kalian tanya ChatGPT bagaimana logika aplikasi dalam kecerdasan buatan, pasti nanti akan dijawab sama ChatGPT, dan silakan cari, ada tidak hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih mendalam. Kalian tanya lagi, tanya terus, lebih banyak tanya lebih bagus. Nanti di ujungnya baru kalian perintahkan ChatGPT buatkan artikelnya. Buatkan artikelnya aja. Nanti ChatGPT akan membuatkan artikelnya sesuai dengan obrolan kalian dengan ChatGPT yang membahas tentang logika boolean diaplikasikan dalam kecerdasan buatan. Nah, itu akan lebih bagus untuk menambah pengetahuan kalian untuk biar nanti ketika kita diskusi, nanti diskusinya akan lebih nyambung dan lebih hidup lagi begitu. Daripada kalian hanya bertanya sekali terus dijawab terus kalian hanya tahu sedikit aja. Seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Maksudnya didiskusikan nomor 2 ini, didiskusikan artinya kalian itu menjelaskan step by step sedikit secara bertahap. Maksudnya didiskusikan di sini kalian mengapa logika penting dalam pemrograman komputer. Nah, kalian diskusikannya itu eh, maksudnya didiskusikan sini kalian menjelaskannya secara bertahap. Kenapa logika sangat penting dalam pemrograman komputer. Jadi tidak hanya dijawab sekali selesai, tidak. Tapi kalian menjelaskannya lumayan banyak ini. Bagaimana caranya biar mudah menyelesaikan ini? Ya gunakan ChatGPT. Dengan ChatGPT nanti kalian akan dibantu untuk berdiskusi atau tidak ajak ChatGPT untuk berdiskusi untuk menjelaskan ini. Nanti hasil akhirnya silakan kalian simpulkan terus kalian tulis di lembar jawaban kalian atau tidak. Kalian semua ini bisa diketik ya, bukan hanya ditulis tangan, boleh kalian ketik, boleh juga kalian menggunakan apa namanya? Tulis tangan. Silakan dipilih aja mana lebih lebih nyamannya. Yang saya harus ingatkan tidak boleh copy paste tugas temannya.
saya bisa mendeteksi mahasiswa yang melakukan copy paste itu copy paste maksudnya ada file temannya sudah selesai, itu di-copy, diganti namanya aja, terus dikumpulkan. Nah, itu cukup mudah mendeteksinya, kurang dari 3 menit bisa terdeteksi semuanya, satu kelas. Bisa terdeteksi bahwa dia itu mengambil, file temannya, cuma ganti nama aja. Jangan lakukan itu karena pasti akan ketahuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan mengerjakan tugasnya. Cuma 4 nomor dan tidak terlalu susah. Eee, Terus nanti kalau umpamanya perkuliahan saya di jam 8, kalau nanti saya mintanya kalau saya nanti ada di ISTEK, itu nanti silahkan silahkan sebelum perkuliahan itu silahkan sarapan dulu, karena eee, kita harus berpikir berat untuk menyelesaikan materi-materi ini. Kalau materi pertama ini materi-materi singkat, materi yang mudah untuk dipelajari, untuk selanjutnya itu materinya lebih sulit dari ini. Jadi silakan sarapan dulu sebelum perkuliahan. Jadi saya tidak mau nanti ada yang izin sakit perut dan lain sebagainya dengan alasan belum belum sarapan. Jadi silakan sarapan dulu. Mungkin itu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja, karena sekarang sudah jam 5. Ada lagi mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ya, Siti Mutia Ulfa, silakan dibawa di kelas dulu. Silakan dibawa di kelas dulu, nanti saya akan lihat. Ada lagi? Eee, Kayaknya tidak perlu di-print, silakan dibawa di kelas saja. Nanti saya akan buatkan formnya dan kalian akan mengumpulkan di situ. Kalau yang di kalau yang tulis tangan, silakan ditulis tangan dan dikumpulkan nanti pas di kelas. Kalau yang diketik silahkan di, eee, filenya aja, nanti saya buat formnya untuk mengumpulkan tugas tersebut. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu perkuliahan kita. Jadi, materi-materi ini silahkan dipelajari kembali, nanti kalau sempat nanti saya akan upload kembali, videonya biar kalian bisa menonton kembali untuk melihat, eee untuk mengulangi materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin saya akhiri sampai di sini, kalau, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.